Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu telah hadir di kesempatan kali ini. Pada kegiatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Gunawan. Silakan Pak Gun. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mulai kegiatan ini dan mencari barakah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan share screen dulu apa yang akan kita pelajari. Gimana, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke. Ini kesepakatan kelas yang sudah saya susun, tapi saya ingin kita sepakat bersama dulu. Yang pertama yaitu menghidupkan kamera, speakernya di-off-kan. Jika ingin bertanya atau mengajukan pendapat, tulis di kolom chat atau bisa raise hand. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah sepakat dengan kesepakatan ini? Sangat sepakat dan sangat setuju, Bu. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kita lanjutkan. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, pertemuan kita kali ini ya adalah untuk membahas tentang visi untuk lingkungan belajar. Nah, tujuannya yaitu peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, saya ingin Bapak Ibu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di papan Jamboard. Sebentar, saya akan kirimkan papan Jamboardnya. Ya. Kolom chat, Bu ya. Ya, oke, saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu coba masuk ke sana dan coba untuk menjawab pertanyaannya. Yang tampil di layar Bapak Ibu sudah tampil Jamboard saya atau masih PPT ya? Masih PPT, Bu. Oh iya. Masih PPT. Kalau ini sudah Jamboard? Sebentar, Bu. Saya mau lihat Jamboardnya dulu, Bu. Sudah. Saya ke Jamboard nih. Oke. Di tampilan Zoom-nya sudah Jamboard ya? Ya, apa sih? Zoom, demo, live, apa sih? Saya ke Jamboardnya apa itu peraturan menurutmu? Ya. Nah, ada 3 slide. Nah, di slide yang pertama, sudah tampil belum Bapak Ibu di Zoom? Coba Bapak Ibu kembali ke Zoom dulu sebentar untuk lihat apakah sudah tampil. Sudah. Oke. Nah, di sana ada pertanyaan, apa arti peraturan menurutmu? Silakan Bapak Ibu gunakan sticky note ya yang seperti ini. Silakan atur warna-warninya sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Jangan lupa ditulis namanya ya Bapak Ibu. Gimana? Oh, stikinya di situ. Oke, sebentar. Ya, silakan Sebentar, Bapak Ibu Bu. tulis aja, tulis nama, begitu terus koma, terus jawabannya apa? Subhanallah, Bu. Tadi kok nggak ketemu saya ininya itu tadi, Bu. Sudah ada 2 orang yang bergabung. Nah, ini Pak Gunawan menjawab, peraturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu, ya benar. Ini ada Ibu Heni, peraturan adalah hal-hal yang harus ditaati.
Bagaimana yang lain? Nggak usah panjang-panjang Linknya Bapak Ibu ya, santai aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau udah tolong selesai linknya boleh dikirim lagi, Bu. Oke, ini ada Tolong yang linknya masuk. diapakan lagi. Saya ketinggalan link ini nampaknya, tadi Ketinggalan terputus. link. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ini yang Iya, baru Kak. ini ada peraturan adalah kesepakatan, boleh. Oke Bu Sarmayeni, tunggu ya. Oke, sudah saya kirim Bu Sarmayeni. Oke, kita lihat. Peraturan adalah kesepakatan, boleh. Oke. Selanjutnya kita lihat slide kedua ya. Di slide kedua, coba sekarang Bapak Ibu, kesepakatan itu apa? Kesepakatan. Benar, Pak. Benar, Bu. Benar. Mana, Bu, slide kedua, Bu? Klik di atas Bu, Ibu Karlin. mana? Di atas ada panah kiri dan Klik kanan. di atas. Ya. Di atas ada Oke, panah. siap. Oke, pintar. Oke, Saya oh itu. tunggu. Jangan lupa kasih namanya. Apa arti kesepakatan? Oke, iya. Oh, Apa ini. itu kesepakatan? Apa arti kesepakatan? Jangan lupa tulis namanya ya. Oke. Ada yang sudah masuk? Keinginan bersama dari Bu Sukarlin. Oke, Bu Sukarlin. Kesepakatan adalah ide bersama, boleh. Oke, bagaimana yang lain? Oke, kalau gitu kalau saya lihat ini jawaban Bapak Ibu sudah bagus-bagus semua ini ya. Ini ada satu lagi yaitu kesepakatan adalah konsensus. Oke, baiklah kita tinggalkan dulu jambornya, kita kembali lagi ke meeting kita ya. Kita lihat. Nah, ini udah lihat ya Bu ya layarnya ya, udah kembali ke PPT ya. Oke. Sudah. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu sebutkan sebenarnya itu adalah sebuah yang pernyataan-pernyataan yang benar semua, yaitu bahwa sebelum membuat kesepakatan itu kita harus tahu dulu apa itu keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kesepakatan itu harus berpihak kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah guru dan murid. Nah, dalam pembentukan kesepakatan kelas, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu tahu ya. Yang pertama yaitu kesepakatan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan kesepakatan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, kesepakatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau bisa kesepakatan itu dibuat yang kalaupun tidak dituliskan di dalam kelas ya siswa ingat gitu Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam kesepakatan kelas. Nah, di sini dilihat bahwa kesepakatan kelas yang nanti akan Bapak Ibu susun itu ya harus berpihak pada siswa dan juga berpihak pada murid. Nah, bagaimana caranya? Yaitu lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kesepakatan kelas juga yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dan siswa itu hendaknya sering ditinjau kembali. Siapa tahu nanti kesepakatan yang sudah kita sepakati di bulan Januari ternyata tidak bisa berlaku lagi misalnya di bulan Februari. Maka kesepakatan itu harus kita sepakati bersama kembali untuk bisa diubah. Nah, dari penjelasan saya ini mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Apa sudah cukup?
Nah, sudah cukup apa? Bagaimana Bu sekalian, sudah paham ya tentang kesepakatan kelas ya? Paham. Oke, terima kasih. Nah, Paham. kalau Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini, maka tugas Bapak Ibu sekarang adalah ini. Bu sekarang sedang sakit. Ayo Bu, semangat Bu, semangat. Kayak ini dulu, pakai tangannya dulu, semangat, semangat gitu ya, biar semangat sehat semuanya ya. Oke, nih ada satu tugas yang harus Bapak Ibu buat hari ini, yaitu buatlah kesepakatan kelas yang Bapak Ibu rencanakan. Kira-kira Bapak Ibu merencanakan sebuah kesepakatan kelas seperti ini. Nah, nanti baru kita akan bahas apakah kesepakatan yang Bapak Ibu buat itu sudah merupakan suatu kesepakatan atau tidak, atau kesepakatan itu adalah kesepakatan yang berpihak pada murid dan berpihak pada guru atau tidak. Nah, tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, boleh 1 atau 2 saja, silakan nanti buat kesepakatannya, dan itu akan Bapak Ibu buat di Slido ya. Saya coba menggunakan Slido, kita lihat dulu Slido-nya. Atau pakai Jamboard aja ya, karena Bapak Ibu kayaknya udah pintar nih jadi pakai Jamboard. Familiar pakai Jamboard. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah ya. Sorry, linknya akan saya kirim lagi. Nah, ini link Slido. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk mengkliknya. Nanti kodenya ini ya, pagar 377917. Kalau diminta kode, kodenya itu. Bisa Bapak Ibu untuk membukanya? Ada kesulitan tidak? Nah, di kolom ini silakan Bapak Ibu jawab ya. Pertanyaannya adalah tulislah kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat di kelas. Boleh tidak harus banyak. Misalnya Pak Gunawan buat 2, Bu Sukalin buat 2, atau 1 saja tidak apa-apa. Nanti kita bisa dijadiin 1 gitu. Kita buat itu sebagai kesepakatan bersama. Ini sudah ada yang masuk 1, tidak berlari di koridor. Oke. Tidak memakai sepatu di dalam kelas. Oke, 2. Ada lagi? Diberi sanksi bernyanyi bagi yang terlambat. Oh, ini guru kesenian ini mesti ya. Tapi saya guru matematika juga suka nyuruh siswa saya bernyanyi ya. Iya. Ada lagi? Oke. Ini ada beberapa kesepakatan kelas yang Bapak Ibu coba susun ya. Yang pertama adalah tidak berlari di koridor, tidak memakai sepatu di dalam kelas, diberi sanksi bernyanyi bagi yang terlambat. Artinya tidak boleh datang terlambat ke sekolah, begitu ya Ibu? Bu ya. Oke, baiklah. Saya melihat bahwa Bapak Ibu sudah bisa ini. Nah, ini tidak terlambat. Nah, ya udah masuk lagi yang ini. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya, layar Slido saya di Zoom ya. Oke, baiklah. Kalau begitu dari jawaban-jawaban Bapak dan Ibu ini, saya melihat bahwa Bapak Ibu sudah paham tentang bagaimana bentuk kesepakatan di kelas. Nah, ada hal yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya stop share-nya dulu. Ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan kita diskusikan bersama kalau misalnya kegiatannya masih bingung. Kalau enggak, kalau memang masih capek, coba deh goyang-goyangkan dulu tangannya. Ayo Bu Titi, goyang-goyangin dulu. Bu Titi kan suka nari tuh.
Bu Sukarlin juga, kok cuma keningnya doang yang kelihatan? Ayo kita goyang-goyangkan biar nggak capek ya. Oke ya, tetap harus semangat Bapak Ibu. Insya Allah kegiatan kita ini adalah kegiatan yang bermanfaat. Boleh, silakan ada yang ditanyakan, boleh. Baiklah, kalau jika tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti apa yang saya jelaskan atau yang kita lakukan pada hari ini sudah Bapak Ibu pahami, sehingga nanti Bapak Ibu dapat mempraktekkan cara membuat kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita tutup. Jadi sebelum saya tutup ya, ada beberapa hal yang harus diingat dalam membuat kesepakatan kelas. Pertama, bahwa kesepakatan kelas itu jangan dibuat banyak-banyak, sedikit saja sehingga siswa bisa mengingatnya dengan mudah. Kesepakatan kelas itu harus berpihak pada dua pihak, baik bagi guru maupun bagi siswa. Dan kesepakatan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu, karena bisa jadi kesepakatan itu berlaku di bulan Januari, tetapi setelah ditinjau ulang ternyata kita tidak bisa lagi menerapkannya di bulan Agustus misalnya begitu. Sehingga kesepakatan kelas itu sifatnya nggak bisa berubah-ubah. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan berikutnya akan dapat kita rancang lebih baik lagi dari pertemuan yang hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.